Ika yang tidak menaruh kecurigaan kemudian mempersilahkan Lukman. Padahal tanpa Ika ketahui, Lukman sedang berusaha melakukan segala cara agar motornya bisa kembali. Sekalipun cara itu tidak benar sama sekali. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, warga di kota Semarang, Jawa Tengah, digemparkan dengan kabar meninggalnya seorang janda yang merupakan bos usaha gadai. Dia tewas secara menggenaskan di dalam rumahnya sendiri. Tragisnya, dia meregang nyawa di tangan nasabahnya, yang mana nasabahnya ini tidak bisa menahan emosi seusai cekcok dengan korban karena permintaan keringanan pembayaran hutang yang ditolak oleh korban. Diduga cekcok dengan bos gadai saat membayar, warga Semarang Utara tega korban di Banjardowo di Semarang. Pelaku yang sempat kabur selama 2 hari berhasil ditangkap unit Resmo Polrestabes Semarang. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Oh ya sobat, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku mau ngenalin ke kalian sebuah produk yang menurutku sangat berguna untuk kalian. Ini adalah set pisau berbahan stainless steel yang sudah dilapisi dengan lapisan anti lengket dengan handle yang nyaman di genggaman dan mudah dibersihkan dan tidak mudah berkarat serta mudah untuk disimpan. Isinya ada 1 pisau daging besar, pisau sedang, pisau buah kecil, gunting, peeler, dan talenan, serta ada wadah penyimpanan pisaunya juga. Tersedia warna biru, pink, dan hitam. Untuk harganya sangat terjangkau, hanya 170 ribuan. Kalian sudah mendapatkan set pisau yang sebagus ini. Jadi tunggu apa lagi? Kalian bisa langsung check out dari link yang sudah aku terakan di bawah. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di perumahan Banjardowo Baru, Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, tinggallah seorang wanita yang bernama Ika Rahmawati atau yang akrab disapa Ika. Pada saat itu Ika sudah berusia 43 tahun. Di usianya itu, Ika sudah menyandang status sebagai seorang janda karena diketahui bahwa beberapa tahun sebelumnya, Ika sempat bercerai dari suaminya. Dari pernikahannya dengan mantan suaminya, Ika dikaruniai 2 orang anak. Meski tidak banyak di media yang menjelaskan tentang identitas kedua anaknya, namun diketahui bahwa anak-anak kandung Ika sudah berusia remaja. Sebenarnya, Ika bukanlah warga asli Semarang, melainkan berasal dari keluarga yang sederhana di Kabupaten Brebes. Dia memilih untuk menetap di Semarang karena faktor pekerjaan dan peluang usaha di wilayah tersebut. Dia pun tinggal di perumahan Banjardowo Baru bersama dengan kedua anaknya dan adik kandungnya, yang mana mereka juga mencari peluang pekerjaan di wilayah Semarang. Adik kandungnya tersebut merupakan seorang laki-laki yang bernama Januar Ridwan atau yang kerap disapa Januar. Pada saat itu, Januar sudah berusia 30 tahun. Dan dari informasi media yang aku baca, tidak banyak yang mengurai tentang latar belakang Januar secara detail. Apakah Januar sudah menikah atau belum? Namun diketahui selama berada di Semarang, Januar sudah bekerja sebagai seorang ojek online. Januar menjalankan pekerjaan itu demi mendapatkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Meski sebenarnya, Ika juga menjalankan usaha di rumahnya setelah bercerai dari sang suami. Dia menjadi tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab penuh atas kebutuhan hidup sehari-hari. Pendidikan anaknya hingga kebutuhan rumah tangga lainnya, semuanya dia tanggung. Sebelum membuka usahanya sendiri, Ika pernah bekerja sebagai pegawai bank, perkreditan, rakyat atau BPR. Namun sejak sekitar tahun 2023, dia mengundurkan diri dari BPR dan membuka usaha gadai perorangan atau usaha gadai mandiri di rumahnya sendiri dan tidak bernaung di lembaga resmi. Ika sudah memiliki pengalaman tentang sistem pinjam-meminjam, terbiasa menilai jaminan, hingga mengenal resiko kredit dan bunga pinjaman dari pengalamannya bekerja di BPR. Sehari-harinya Ika melayani masyarakat sekitar dan luar daerah yang ingin menggadaikan sepeda motor, mobil, TV, bahkan barang-barang berharga. Ika menentukan sendiri nilai taksiran dan bunga gadai. Diketahui selama menjalankan usaha ini, Ika tidak memiliki debt collector
atau penagih lapangan. Jika nasabahnya menunggak, maka penagihan akan dia lakukan sendiri dengan cara menahan barang jaminan nasabah tersebut. Usaha gadainya ini tergolong cukup ramai. Di rumahnya kerap terdapat barang-barang milik nasabah, termasuk sepeda motor dan mobil gadaian. Penghasilan dari usaha ini digunakan untuk membiayai sekolah anak-anaknya, kebutuhan rumah tangga, dan menopang ekonomi keluarga pasca dia bercerai. Di kalangan warga sekitar, dia dikenal sebagai pribadi yang ramah, terbuka, dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungan. Dia cukup memiliki reputasi yang baik dan aktif berinteraksi dengan para tetangga. Salah satu orang yang mempercayai Ika untuk menggadaikan barang berharganya adalah seorang pria yang bernama Lukman Listianto atau yang kerap disapa dengan nama Lukman. Lukman ini merupakan pria yang sudah berusia 30 tahun dan diketahui bahwa Lukman sudah menikah dengan seorang perempuan, namun tidak diketahui secara detail apakah Lukman dan istrinya sudah mempunyai anak atau belum. Dan demi menafkahi keluarganya, Lukman bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang berlokasi di kawasan Puri Anjasmoro, Kota Semarang. Tidak banyak informasi media yang menjelaskan secara rinci tentang tempat bekerjanya dan posisi jabatannya. Namun diketahui bahwa Lukman merupakan warga Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yang berdomisili di kawasan Tambara Dalam Utara, Kelurahan Kuningan. Sehari-harinya Lukman dikenal menjalani aktivitas layaknya masyarakat pada umumnya. Terkadang Lukman pulang ke rumah mertua yang berada di kawasan Candi, Penataran, Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Dari sisi ekonomi, Lukman diketahui sedang mengalami kebutuhan finansial. Meskipun memiliki pekerjaan tetap, namun kondisi ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang dialami oleh Lukman di saat itu. Hal itu yang menjadi pendorong untuk dia menggadaikan aset pribadinya kepada Ika. Lukman sebenarnya tidak memiliki hubungan pribadi atau tidak mengenal Ika sebelumnya. Hubungan antara Lukman dan Ika murni bersifat profesional, yaitu sebagai nasabah dan pengelola usaha gadai mandiri. Diketahui bahwa Lukman pertama kali datang ke rumah Ika pada hari Selasa tanggal 16 September 2025, yang mana pada saat itu Lukman menggadaikan satu unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi H390-5PQ miliknya. Setibanya di rumah Ika, Lukman menyampaikan niatnya. Ika pun menentukan nilai taksiran dan bunga gadai. Kemudian keduanya menyepakati nominal gadai sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 10% yang dipotong di awal. Kemudian Lukman pun menerima uang sebesar 5,4 juta rupiah dengan tenor 1 minggu. Kesepakatan itu dibuat secara sadar dan tertulis. Lalu motor Lukman pun ditinggalkan di rumah Ika sebagai jaminan. Namun, sebelum ada 1 pekan alias belum ada 1 minggu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 18 September 2025, Lukman tiba-tiba saja kembali menghubungi Ika melalui WhatsApp. Di dalam pesan tersebut, Lukman mengatakan dia ingin datang ke rumah Ika, ingin menebus motor yang sudah dia gadaikan kepada Ika dalam 2 hari terakhir. Ika setuju, karena ini adalah sifatnya profesional. Namun kemudian, sekitar jam 1 siang, Lukman malah datang bersama dengan salah satu rekannya yang bernama Fadli Wahyu Kurniawan. Di saat itu rupanya, di perumahan tempat tinggal Ika, tengah terjadi pemadaman listrik, sehingga lampu rumah dan CCTV kebetulan sedang tidak berfungsi. Dan kebetulan Ika juga sedang berada di rumah sendirian. Adik Ika yaitu Januar sedang mengojek, sementara kedua anak kandungnya tidak diketahui sedang berada di mana. Entah apakah sedang berada di tempat lain atau memang sedang berada di rumah ayah kandung mereka yang sudah bercerai dengan Ika. Meski begitu, Lukman tetap datang ke rumah Ika. Dan sesampainya dia di rumah Ika, Lukman masuk ke dalam rumah dan Fadli sudah menunggu di luar rumah. Di dalam rumah Ika, Lukman langsung bertemu dengan Ika dan menyerahkan uang tunai sebesar 5,6 juta rupiah kepada Ika. Namun jumlah uang itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena berdasarkan perjanjian gadai yang sudah dibuat sebelumnya, Lukman seharusnya menebus motor tersebut dengan nominal 6 juta rupiah. Lukman kemudian meminta keringanan pembayaran dengan alasan bahwa penebusan dilakukan sebelum jatuh tempo, alias terkena penalti. Permintaan tersebut ditolak oleh Ika karena sejak awal sudah ada kesepakatan tertulis mengenai nilai tebusan dan jumlah yang tidak dapat diganggu-gugat, alias tidak ada kesepakatan tentang pengurangan atau pemotongan. Namun penolakan itu membuat Lukman tidak terima. Keduanya justru berdebat di dalam rumah dengan suasana yang semakin memanas. Di tengah perdebatan itu, Lukman merasa tersinggung dan sakit hati. Saat itu, emosinya mulai tidak terkendali. Meski Lukman memohon-mohon, Ika tetap saja bersikeras pada perjanjian awal dan tidak memberikan keringanan sedikit pun. Lukman kemudian merasa sangat kesal hingga muncul pikiran liar di dalam dirinya. Dia pun berpura-pura meminta izin untuk ke kamar mandi karena ingin buang air kecil. Ika yang tidak menaruh kecurigaan kemudian mempersilahkan Lukman. Padahal tanpa Ika ketahui, Lukman sedang berusaha melakukan segala cara
agar motornya bisa kembali, sekalipun cara itu tidak benar sama sekali. Setelah keluar dari kamar mandi, Lukman secara tiba-tiba menyerang Ika dari arah belakang. Lukman merangkul leher Ika sekuat tenaga dengan tangannya, disertai dengan tekanan kuat hingga Ika kesulitan bernafas. Ika pun berusaha menyelamatkan dirinya. Dia meronta-ronta dan mencoba melepaskan tangan Lukman dari lehernya. Namun Lukman terus menekannya dengan kuat. Tindakan itu Lukman lakukan selama beberapa menit hingga Ika kehilangan kesadaran dan akhirnya tidak berdaya akibat kehabisan nafas. Setelah memastikan Ika tidak bergerak, Lukman kemudian mengambil 2 kalung emas milik Ika yang berada di lehernya. Lalu agar tidak dicurigai, Lukman keluar rumah dan memanggil Fadli yang sedang menunggu di luar. Kepada Fadli, Lukman memberikan keterangan yang tidak benar alias tidak jujur. Dia mengatakan bahwa Ika terpeleset di kamar mandi saat wudhu dan pingsan. Fadli yang tidak tahu apa-apa kemudian membantu Lukman memindahkan tubuh Ika ke atas kasur di dalam kamar karena Fadli mengira Ika memang masih hidup. Setelah itu, Lukman meminta Fadli untuk mengeluarkan sepeda motor milik Lukman dari rumah Ika. Fadli pun membantu sedikit hingga akhirnya Lukman yang mengeluarkan sepeda motor tersebut. Kemudian, dia bersama dengan Fadli meninggalkan rumah Ika dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Dalam perjalanan pulang, Lukman masih berupaya menutupi perbuatannya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan kepada Fadli. Lukman mengajak Fadli menuju ke kawasan Pantai Cipta, Bandar Harjo, Kota Semarang, dengan alasan ingin beristirahat dan menenangkan diri di sana. Setelah beberapa waktu berada di lokasi tersebut, mereka kemudian berpisah. Fadli kembali ke rumahnya, sementara Lukman pergi menuju ke rumah mertua yang berada di kawasan Candi Penataran, Kalipancur. Di sisi lain, sekitar jam 6 sore, Januar, adik kandung Ika, pulang ke rumah setelah selesai bekerja sebagai pengemudi ojek online. Setibanya di rumah, Januar mendapati kondisi rumah dalam keadaan sepi dan mendapati Ika sedang berada di dalam kamar, terbaring di atas kasur. Pada awalnya, Januar mengira kakaknya sedang beristirahat atau tertidur. Namun setelah dipanggil-panggil dan dibangunkan, ternyata Ika tidak memberikan respon apapun. Januar merasa curiga. Dia kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk membawa Ika ke rumah sakit. Beberapa warga yang datang di saat itu mengira kalau Ika dalam kondisi pingsan, sementara tetangga yang membantu mencoba mengolesi minyak di tubuh Ika. Namun tubuhnya terasa sangat dingin dan pucat. Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, warga menemukan adanya bekas luka dan lebam pada bagian leher Ika. Berdasarkan penemuan itu, mereka pun menyadari bahwa ada yang tidak beres. Januar merasa panik dengan apa yang menimpa kakaknya. Dia juga tidak bisa hanya berdiam diri. Dia bersama dengan warga sekitar segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Tidak berselang lama, petugas kepolisian bersama dengan tim Inafis dari Polrestabes Semarang datang ke lokasi, kemudian melakukan olah TKP dan meminta keterangan para tetangga di sekitar tempat tinggal Ika. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pihak polisi menemukan adanya informasi bahwa di siang hari itu, Ika sempat kedatangan tamu. Namun para tetangga tidak mengetahui siapa tamu tersebut, karena biasanya rumah Ika memang terbuka untuk siapa saja, termasuk untuk nasabah yang ingin menggadaikan barang-barang mereka. Kemudian, pihak kepolisian juga menemukan adanya dokumen perjanjian gadai di rumah Ika, yang mana perjanjian gadai itu berada di ruang tamu. Penyidik pun menelusuri dokumen tersebut dan menemukan adanya riwayat transaksi gadai di antara Ika dan nasabah yang bernama Lukman, yang terjadi 2 hari lalu. Dan dokumen itu menjadi petunjuk penting yang menguatkan dugaan bahwa konflik yang terjadi berkaitan langsung dengan transaksi tersebut. Penyidik selanjutnya melakukan penelusuran terhadap handphone milik Ika. Lalu ditemukan bahwa dia dan Lukman ternyata sempat berinteraksi di hari itu, dan Lukman mengatakan akan ke rumah Ika untuk menebus motornya. Akhirnya, pihak kepolisian mulai menemukan titik terang. Mereka menyatakan bahwa Lukman merupakan orang terakhir yang berinteraksi langsung dengan Ika pada hari kejadian. Di rumah Ika, pihak kepolisian juga menemukan adanya barang yang hilang, berupa sepeda motor yang datanya berada di perjanjian gadai antara Ika dan Lukman. Namun di saat itu, motornya tidak ada, serta 2 kalung emas milik Ika juga ikut hilang. Beberapa media juga mengungkapkan bahwa para tetangga Ika mengatakan TV yang berada di rumah Ika juga ikut hilang. Namun tidak ada informasi yang menjelaskan secara rinci tentang hilangnya barang-barang itu. Namun, pihak kepolisian sayangnya tidak dapat memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah karena pada saat itu listrik sedang padam. Sementara itu, jenazah Ika sebelumnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Berdasarkan hasil otopsi diketahui penyebab meninggalnya Ika karena dia mengalami lemas akibat kekerasan berupa tekanan pada bagian leher sehingga dia tidak bisa bernafas. Setelah dilakukan pemeriksaan, jenazahnya pun diserahkan kepada Januar selaku adik kandung dan kerabat yang berada di Semarang. Kemudian, jenazahnya dipulangkan ke kampung halaman di Kabupaten Brebes. Sesampainya di rumah keluarga Ika di Brebes, pihak keluarga dan kerabat merasa diliputi duka yang mendalam. Januar, sang adik kandung, juga merasakan kesedihan yang mendalam. Dia berharap
pihak kepolisian dapat menemukan pelakunya dan pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. Lalu, keesokan harinya, jasad Ika pun dimakamkan dengan layak di pemakaman umum desa setempat. Pihak keluarga dan kerabat berduka karena Ika dikenal sebagai sosok yang ramah dan bekerja keras. Mereka masih merasa kehilangan. Di sisi lain, pihak kepolisian mulai melakukan penyidikan. Mereka sempat menyelidiki keberadaan Lukman. Pihak kepolisian sempat mencari Lukman ke tempat tinggalnya yang berada di Tambra Dalam Utara. Namun mereka tidak menemukan Lukman. Kemudian pihak kepolisian menelusuri keberadaan Lukman hingga ke lingkungan sekitar. Dan pihak kepolisian menemukan adanya salah satu rekan Lukman yang bernama Fadli yang mengakui bahwa dia datang bersama Lukman ke rumah Ika karena Lukman ingin menebus barang gadaiannya. Namun Fadli tidak masuk ke dalam, melainkan menunggu di luar. Setelah itu Fadli mengaku dia diajak oleh Lukman untuk pergi ke Pantai Cipta. Fadli mengatakan bahwa mereka berpisah setelah itu dan dia tidak mengetahui Lukman berada di mana semenjak hari itu. Atas pengakuan tersebut, pihak kepolisian kemudian menelusuri kembali keberadaan Lukman dan melacaknya. Hingga akhirnya, di hari Sabtu tanggal 20 September 2025, pihak kepolisian menemukan keberadaan Lukman di rumah mertuanya di kawasan Candi Penataran, Kalipancur, Kecamatan Ngalian. Polisi langsung bergegas ke wilayah itu dan mengamankan Lukman. Dalam proses penangkapan, pihak polisi juga menemukan dan mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat milik Lukman serta 2 kalung emas yang diketahui merupakan milik Ika. Dalam proses pemeriksaan intensif, Lukman akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengakui sudah melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara menjerat leher korban hingga korban meninggal dunia. Kemudian, berdasarkan bukti-bukti yang ada, penyidik menetapkan Lukman sebagai tersangka dan atas perbuatannya, Lukman dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Kini Lukman harus mempertanggungjawabkan semuanya. Itu dia sobat, kisah dari Lukman yang menghabisi nyawa Ika, orang yang sudah membantunya untuk meminjamkan sejumlah uang dengan jasa gadai. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.